Halo Sobat Penat, kenalin, gua Satria, biasanya dipanggil Bangsat! Gua Mimin GPC, yang bakal bawain cerita buat lu pada. Nah, gua kasih tahu nih buat lu yang nanya-nanya, ketikin aja cerita lu. Terus kalau udah, kirimin ke email kita. Nah, udah gua tulisin, gua punya cerita.id@gmail.com. Kasih judul yang benar. Kalau udah kirim, ntar yang kepilih gue balesin. Back to the story. Siapin makanan lo, udah mau mulai nih. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Dari dulu gue udah sadar kalau hidup dengan segala macam privilege itu susah dirasain sama semua orang. Gue yakin gak semua orang hidupnya beruntung. Eits, tenang. Gue gak mau adu nasib di sini. Gue mau sharing aja kenyataan pahit hidup dan terlahir dari keluarga yang bisa dibilang zero privilege. So, kenalin, nama gue Windu. Yap, nama gue diambil dari sewindu, alias 8 tahun. Nama yang dikasih sama ortu gue setelah 8 tahun menikah dan lahirlah gue. Sebagaimana mestinya anak kecil saat itu, gue berharap masa kecil yang dipenuhi dengan keceriaan, mainan, atau apapun yang berwarna di dalam hidup ini. Tapi nyatanya gue gak ngerasain hal itu. Bokap gue cuma sekedar sopir truk lintas provinsi, dan nyokap gue ibu rumah tangga yang nge-freelance jadi asisten rumah tangga. Ya elah, freelance gak tuh? So, pas gue kecil, gue kalau gak ditinggal di rumah sendiri, ya dititipin ke tetangga sebelah. Itu pun harus dikasih makanan dulu sama nyokap gue, baru deh mau ngasuh gue. Dan kalau gak dikasih makanan, jangan harap deh mau ngasuh gue. Nah, hal inilah yang secara gak sadar ngebentuk sikap menerima gue sedari kecil. Gue gak rewel, gak gampang nangis, apalagi sampai minta sesuatu sambil tantrum kayak hell no. 3 tahun kemudian lahirlah adik gue, cewek. Sebut aja namanya Miska. Keren kan namanya? Ya, lagi-lagi ortu gue ngide ngasih namanya. Karena adik gue ini lahir hari Kamis. Jadi diotak-atik lah sama ortu gue. Jadi Miska. Hehe, sungguh kreatif. Terus selang setahun Miska lahir lagi nih adik gue yang paling kecil. Dia cowok, namanya Gani, dari kata 3 Juni. Yap, itu tanggal lahirnya. Oke, sesi perkenalan keluarga gue udah beres. Gue lanjutin lagi nih ya, cerita gue pas SD. Sebagai anak tertua dari keluarga yang gak bisa gue keren-kerenin pencapaian duniawinya, gue sadar kalau gue tuh gak bisa jadi orang yang menonjol. Contohnya kalau gue nakal, ntar disalahin karena faktor ekonomi. Padahal yang kaya tapi bandel juga banyak, tapi guru-guru kayak ngewajarin gitu. Kalau gue mau jadi anak pinter, kesannya ambis dan pasti dorongan ekonomi. Ya iyalah, mau alasan apa lagi? Kalau jadi yang paling bodoh juga, pasti disalahin karena dari keluarga yang gitu deh. Paham kan maksud gue? Serba salah deh. Jadi gue berusaha jadi anak yang gak menonjol. Yang penting gue gak bodoh, gak buat masalah, beres. Oh ya, berhubung adik gue ada 2, gue sadar banget sama kondisi ekonomi keluarga. Sebagai anak yang gak enakan, berasa gimana gitu kalau minta sesuatu. Gak enak juga ngerayain sesuatu. Yang pasti canggung abis dah kalau ada yang berbau hadiah atau hiburan. Pernah nih, seumur-umur pas SD, gue masuk ranking 5 besar. Ya harusnya boleh lah ya minta sesuatu. Tapi gue gak berani. Temen gue aja yang gak ranking bisa minta macem-macem jir. Pernah juga gue ikut temen deket gue ultah ke restoran gitu. Ada 10 orang lah yang ikut. Gue kayak orang hilang anjir. Serba bingung dan panik pas ditanya mau makan apa sama ortunya. Badan gue keringet dingin. Tapi akhirnya gue bilang samain aja kayak temen-temen. Kalau diinget malu-maluin sih. Kalau uang saku gue kurang, gue gak berani komplain.
Bahkan misalnya ada acara dadakan atau iuran sesuatu di sekolah, gue usahain pakai uang tabungan gue, yang itu pun gak seberapa jumlahnya. Pas SMP juga gak jauh beda, gue masih gitu-gitu aja. Cuma gue udah mulai ambis demi ngejar cita-cita gue. Gue pengen jadi pegawai kantoran. Hehe. Kayaknya enak kerja di ruangan ber-AC. Tapi sebagai orang biasa, mau belajar tuh kayak susah banget. Ya nyari sumbernya, waktunya, tenaganya, motivasinya. Jelas gue kalah. Wajar sih, karena gue belajar sendiri sebisanya. Sementara teman-teman gue pada les macem-macem. Gue cuma bisa ngelirik. Kayak jir, gue juga mau belajar tuh kayak gitu. Lulus SMP, gue dihadapkan dengan situasi yang membagongkan. Bahkan nyaris putus sekolah, gak bisa lanjut SMA. Tapi untungnya bos bokap gue ngasih gue kesempatan buat lanjut dengan syarat gue bantu-bantu kerja. Kalau boleh jujur, gue agak kesel sama bokap gue. Oke lah, dia kerja sebagai supir ngikut orang. Tapi masa gak bisa nyambi kerjaan lain gitu? Coba kalau bos bokap gue nggak mau bantuin biaya sekolah, bisa-bisa gue jadi orang yang nggak jelas. Jadi kalau tiap pulang sekolah, gue nyuciin mobil bos bokap gue. Kadang rapihin rumput taman. Ini gue nggak digaji ya, tapi sebagai gantinya urusan biaya sekolah dibiayain sama beliau. Kalau boleh ngeluh nih ya, kerjaannya sih nggak seberapa capek. Tapi ngadepin anaknya si bos yang annoying parah, kadang bikin gue capek batin gitu loh. Kadang main selang lah, dinyala matiin lah pas gue nyuci mobil. Terus kadang sok ngagetin gitu loh. Padahal sebenarnya gue nggak kaget. Yang ada gue gergetan penyubit. Kalau gue sliding kan bahaya. Di masa-masa SMA, malamnya juga gue nyambi jadi food delivery di sebuah restoran. Semuanya demi kelangsungan gue dan adik-adik gue. Jangan tanya deh, berat banget pokoknya. Ngebawa makanan sambil nyari alamat yang kadang bener, kadang salah. Kadang suka nyasar, bahkan sering banget ban motor gue kempes. Apalagi kalau lewat tempat angker. Ih, serem. Setelah lulus SMA, gue pengen kuliah. Tapi nggak ada biayanya. Terpaksa untuk pertama kalinya gue minta tolong ke bokap buat usahain kuliah. Tapi apa hasilnya? Zong. Semakin gue beranjak dewasa, semakin tua pula bokap gue. Bahkan bokap gue udah nggak kerja lagi. Beliau kerja serabutan aja. Itu pun mengandalkan mantan bos dia. Misal disuruh beres-beres rumah, ya dikerjain. Disuruh nganter barang, berangkat. Jujur awalnya gue kecewa. Tapi sebagai anak paling tua, gue sadar tanggung jawab gue sebagai orang biasa jelas berbeda sama orang-orang berprivilege. So, gue berusaha ikhlas buat bantu kerja. Ada kali 3-4 tahun gue fokus buat kerja dan ngasih biaya sekolah adik-adik gue. Karena menurut gue pendidikan itu penting banget. Dari tabungan gue yang terbilang cukup saat itu, gue mulai buka warung kelontong kecil-kecilan. Pelan-pelan membuahkan hasil. Kreditan motor udah lunas. Gue akhirnya bisa nyicil rumah meskipun sederhana. Bisa nyenengin dan nyukupin kebutuhan ortu dan adik-adik gue. Hehe. Mungkin gue bukan sarjana. Mungkin gue bukan karyawan kantor seperti impian gue di masa lalu. Tapi sekarang gue sadar, selama ini gue ditempa untuk menjadi sosok yang kuat dan tahan banting tentunya. Lagian, denger-denger kesuksesan orang itu pun beda-beda kan. Orang biasa kayak gue, kalau udah punya usaha kecil-kecilan pun udah tergolong sukses. Gak usah dibandingin sama orang berprivilege lah bro. Dan biar realistis gak muluk-muluk. Jadi intinya hidup ini gak selalu tentang berapa banyak privilege yang lo punya. Tapi gimana lo ngelakuin yang terbaik dengan apa yang lo punya. Dan emang kadang kita butuh dorongan dari orang lain buat semangat hidup ya kan? Ya semacam semangat hidup gue, Windu. Untuk kalian, penonton setia GPC. Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lu suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye!